Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Romi Nofiza, CGP Angkatan ke-11 SMP Negeri 1 Karimun. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karimun, itu Ibu Haja Salawati SPDM. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Sehat, alhamdulillah. Ibu Romi gimana? Alhamdulillah sehat. Saya minta waktu Ibu sebentar. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan untuk kasus atau masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Terima kasih Bu. Oke, satu pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada atau dilema yang ada di SMP Negeri 1 Karimun itu, dilema etika atau dilema rujukan moral? Kalau saya menghadapi suatu masalah atau suatu situasi, saya menganggapnya sebagai dilema etika. Kadang di sana kan kita harus melihat kalau suatu masalah itu dari benar maupun salahnya, ya. Kemudian kita juga bisa menyebutkan rujukan moral. Saya biasanya melihat dari sudut pandang suatu masalah itu, tentunya dari permasalahannya dan juga sampai cara penyelesaiannya, melihat bagaimana untuk kepentingan bersama dan untuk jangka panjang. Bisa seperti itu ya, salah. Oke, luar biasa sekali bijaknya Ibu menginginkan masalah. Oke, selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai-nilai itu kebajikan gitu. Biasanya yang saya lakukan itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Berarti kalau kita di sekolah, berarti untuk di satuan pendidikan ini, khususnya untuk murid kita ya, kemudian juga berdampak panjang. Biasanya saya lebih mengambil jangka panjang untuk sekolah ini. Kemudian ini tentunya tidak lari dari nilai-nilai kebajikan apa yang sudah sama-sama kita rasakan, kebersamaan juga dalam masukan-masukan dari tergantung dari suatu masalah itu, masukan-masukan yang diterima, kemudian juga mencari penyelesaiannya, tentunya berdampak positif untuk kebersamaan dan untuk jangka panjang, serta tentunya adalah rasa tanggung jawab yang tinggi. Harapannya adalah yang dijawab itu diharapkan untuk tidak merugikan salah satu pihak, seperti itu biasa. Oke, terima kasih sekali Bu. Luar biasa sekali pemaparan yang Ibu ini kan. Oke, berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama masalah-masalah yang Ibu hadapi? Biasanya kalau ada masalah kita tergantung melihat dari masalah. Biasanya kita mengidentifikasi terlebih dahulu masalah itu, misalnya tentang siswa. Berarti kan kita harus mendengarkan dulu masalah itu dari anak. Jika perlu, kalau memang udah selesai bersama anak dengan guru, ya diselesaikan. Tapi untuk jangka panjangnya pemantauan dari guru tersebut terhadap perubahan apa yang anak tersebut lakukan, ada tak terjadi perubahan. Tapi kalau misalnya sudah lebih tingkat tinggi, mungkin melibatkan guru BK atau memanggil orang tua seperti itu. Dan mungkin pihak-pihak yang lainnya yang banyak yang kita libatkan kalau masalah itu kompleks. Ya kan kita punya stakeholder ya Bu ya, kita ada komite, kita juga ada wakil, dan biasanya kalau udah sampai tidak selesai dengan wakil, maka saya sebagai pimpinan yang turun tangan untuk menyelesaikan. Tentunya kita juga punya pengawas dinas pendidikan dan kebudayaan yang selalu untuk menjadi mitra kita. Luar biasa sekali Bu. Kita berstruktur ya, mulai dari kasus ininya sampai ke stakeholder dan segala macam. Oke, baik Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus tentang dilema etika ini? Kalau dilema etika itu kita lebih berpacu mengutamakan yaitu norma-norma yang berlaku. Norma-norma yang berlaku, nilai-nilai yang dihormati atau kebajikan, yaitu terutama karena kita ini komunitas sekolah, ya di sekolah apa yang sudah menjadi nilai kebaikan atau kebajikan di sekolah ini. Kemudian juga mempertimbangkan
seperti perbedaan pendapat, kesenjangan mungkin seperti itu yang saya hadapi. Kadang-kadang kan pemahaman setiap orang itu berbeda. Nah, itulah saya sebagai pemimpin harus sama-sama bisa berdiskusi, tentunya berdiskusi, selalu berdiskusi untuk mengambil suatu keputusan di mana supaya ini adalah untuk orang banyak, berpusat pada murid juga. Kalau memang suatu keputusan itu atau masalah itu perlu melibatkan lebih banyak lagi seperti komite yang saya sampaikan tadi, atau mungkin dinas terkait, atau mungkin perlu payung hukum atau bagaimana, itu juga kita libatkan. Nah, jadi supaya banyak pihak yang bisa nantinya dalam suatu keputusan itu ambil dengan benar seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Terus berikutnya, apakah ada jadwal dalam penyelesaian masalah atau langsung ibu menyelesaikan satu masalah itu di tempat, atau memiliki prosedur-prosedur dalam penyelesaian masalah? Kalau saya itu ada dua. Kalau masalah itu harus secepatnya diselesaikan, maka itu kita selesaikan. Namun tentunya kita melihat semua masalah, artinya gini, kita gali dulu suatu permasalahan, kemudian kita mencari penyelesaian, tentunya dengan berdiskusi, dengan saling untuk kepentingan bersama. Itu yang saya katakan tadi, juga fakta-fakta informasi yang kita dapat itu barulah kita mengambil suatu keputusan yang berharga, sehingga tidak merugikan hanya salah satu ya, tapi bisa untuk sama-sama nyaman dan sama-sama bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Kemudian kalau memang masalah cukup kompleks, itu tidak sederhana, maka tidak bisa saat itu kita mengambil keputusan. Maka itu perlu dianalisis terlebih dahulu faktor-faktor pendukungnya, mungkin masalah-masalahnya, mungkin perlu refleksi atau bagaimana. Nah, itu juga positif negatifnya, kita harus memikirkan dampak positif negatifnya. Kemudian juga kalau saya sih lebih mementingkan jangka panjang, karena kita tahu sekolah kita ini besar, dengan murid yang banyak, guru yang banyak, masyarakat yang heterogen, baik itu di paguyuban maupun yang ada di sekitar. Jadi kita ini berada di tengah-tengah dengan budaya yang berbeda, iklim berbeda. Nah, disitulah bagaimana kita itu bersama-sama kompak, selalu berpikir matang dalam mengambil keputusan. Barulah kita bisa membuat keputusan terbaik untuk suatu masalah atau untuk sekolah maju ke depan. Tentunya tidak lepas dari dukungan semua pihak maupun stakeholder yang ada di sekolah kita, maupun baik itu dari mitra-mitra kerja kita. Seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi tergantung daripada permasalahan. Ya, tergantung dari masalah ringan, sedang. Bu Romi kan tahu juga, selaku guru mata pelajaran kadang-kadang ada yang bisa kita langsung putuskan. Mungkin cukup dengan mengadakan refleksi. Makanya saya selalu mengingatkan guru-guru kalau hal dalam pembelajaran itu, ayo selalulah melakukan refleksi gitu ya, untuk diri sendiri juga. Refleksi ke siswa supaya terjadi perubahan yang signifikan, yang lebih baik, seperti itu. Begitu juga suatu masalah, kalau sudah ada masalah udah diselesaikan, saya selalu mengingatkan oleh wali kelas atau mungkin guru BK atau wakil atau mungkin guru tersebut, memang perlu pemantauan dan monitoring supaya ini tidak terulang lagi dan anak kita mengarah ke kebaikan, seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu dalam menyikapi dan menyelesaikan masalah tergantung dari apa masalahnya. Oke, baik Bu, adakah faktor atau orang yang membantu untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang selama ini Bu ada? Oh ya, ada, tentunya ada ya Bu. Itu semua tergantung dari masalah apa. Kalau masalahnya itu cukup sederhana, biasanya mungkin cukup dengan wali kelasnya saja. Mungkin kalau sudah melibatkan orang tua, perlu pemanggilan orang tua, maka kita bawa orang tua. Kalau memang mungkin sudah lebih tingkat sedang atau mana, berarti guru BK. Karena kadang-kadang kan masalah itu berulang karena mungkin sebelumnya sudah diselesaikan, namun anak ini mengulang kembali, maka kita kan membutuhkan data yang lama, seperti itu. Kalau sudah melibatkan pihak kedua, pihak ketiga, maka kita sudah ini perlu dibawa mungkin pemikiran dari wakil kesiswaan. Kemudian barulah saya sendiri. Kalau memang udah sampai mungkin di luar ya, mungkin kita bisa melibatkan stakeholder kita, ada seperti ada pengawas, ada dinas pendidikan, atau mungkin kalau jika perlu suatu masalah itu sampai ke payung hukum, maka kita kan ada mitra dari kepolisian, dari puskesmas, atau
perlindungan anak itu kita libatkan semua seperti itu, sehingga diharapkan dalam pengambilan keputusan itu bisa berpihak kepada murid dan anak-anak. Ini kalau misalnya tentang anak, maka dia tetap bisa eksistensi belajar di sekolah dan merasa nyaman. Dan ini kalau untuk guru maupun TU ya, dia berharap bisa melakukan perubahan yang ke arah lebih baik, karena bagaimanapun kita terapkan bagaimanapun itu tergantung dari individu sendiri mau berubah atau tidak. Biasa sekali Ibu dalam menyikapi, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ada orang-orang yang membantu. Ya ada, karena kita sifatnya gini Bu Romi ya, kita memang itulah gunanya tim. Iya. Tim dalam mengambil suatu keputusan, karena kita tidak bisa sendiri seperti itu. Jadi apa namanya, karena mereka adalah kan bagian dari sekolah, karena sekolah ini adalah bersama, jadi memang harus mengambil keputusan secara bersama. Oke, luar biasa. Baik Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil dari keputusan dilema etika ini? Memang sih dalam suatu keputusan itu mungkin tidak bisa, mungkin ada yang tidak sesempurna yang diharapkan, ya tidak sesempurna yang diharapkan. Jadi kita lebih kepada kepedulian dan nilai kebajikan yang sudah kita anut, ya. Juga perlu ketelitian dalam menyikapi, kesabaran, ya, kesabaran juga apa namanya, empati ya Bu, pada empati, saling peduli dan bisa memahami, melarikan diri kita. Kalau kita tentang murid, maka kita bawa dunia kita ke murid. Kalau misalnya ini orang dewasa, kita bawa dunia kita ke dewasa seperti itu, sehingga dalam mengambil keputusan itu bisa apa ya, berdampak positif yang lebih besar dibanding dampak negatifnya itu akan mengurangi dampak yang negatif. Nah, seperti itu, dengan tujuan bisa mengambil keputusan bersama yang positif, juga memiliki nilai tanggung jawab yang tinggi, terutama adalah untuk satuan pendidikan ini. Oke, luar biasa. Saya sudah banyak mendapatkan informasi dari Ibu, pembelajaran dilema etika yang mudah-mudahan bisa membantu ya, atau menolong, bisa berbagi pengalaman ini. Mungkin mudah-mudahan Bu Romi nanti kedepannya bisa lebih baik lagi lah seperti itu ya, misalnya dalam keputusan atau mungkin dalam kegiatan dari CGP ini ya Bu. Terima kasih Bu, Ya. sudah meluangkan waktu untuk bisa saya wawancarai. Semoga Ibu tetap sehat selalu. Terima kasih. Demikianlah hasil dari wawancara saya bersama Ibu Hajah Salamati SPDMM. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya selalu Bu Romi, mudah-mudahan di CGP yang ke-11 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Romi Nafiza SPDMM CGP Angkatan ke-11 SMP Negeri 1 Karimun, Kabupaten Karimun. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Erma Yulis SPD dalam kegiatan modul 3.1 Dilema Etika. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Romi. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya bisa mewawancarai Ibu pada hari ini. Iya Bu Romi, apa yang dapat saya bantu? Ya baik Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, masalah dilema etika. Pertanyaan pertama itu, selama Ibu mengajar atau menjadi kepala sekolah di beberapa sekolah, kira-kira kasus apa yang menjadi dilema etika atau rujukan moral yang Ibu alami selama ini? Terima kasih Bu Romi. Selama Ibu jadi kepala sekolah, tentu ada dilema etika yang dihadapi. Dilema etika ini itu memilih antara dua pilihan yang sama-sama benar, tapi keduanya itu bertentangan gitu kan. Ya. Kalau bujuk moral gitu, itu satu yang antara benar dan salah pilihannya. Oke, bagus sekali. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau pengambilan keputusan selama Ibu menjadi kepala sekolah, terutama kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Jika terjadi kasus dilema etika ini,
tentu kita cari dulu akar masalahnya. Kita cari solusinya, tentu tidak merugikan satu pihak dengan berbagai macam pertimbangan gitu kan. Kita jadi bisa melibatkan teman sejawat, orang tua murid, dan mungkin murid sendiri. Berikutnya Bu, ada beberapa lagi pertanyaan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam permasalahan dilema etika ini? Bila terjadi dilema etika ini, tentu kita perlu bijak menanganinya kan. Tentu perlu prosedur, langkah-langkah yang kita lakukan. Misalnya pertama kita cari akar masalahnya dulu. Kita cari, minta keterangan dari berbagai pihak yang berselisih misalnya kan. Kemudian diidentifikasi permasalahannya tersebut. Setelah itu mungkin juga kita minta pertimbangan dari berbagai pihak yang mungkin bisa mendukung kegiatan kita gini, sehingga apa yang kita putuskan itu tidak merugikan pihak yang lain dan dapat berdampak yang positif untuk murid dan teman sejawat kita. Luar biasa sekali. Jadi dalam kasus ini banyak hal yang perlu kita tingkatkan, itu memiliki langkah-langkah. Oke, baik Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Hal-hal yang positif, yang pertama yang sering Ibu lakukan gitu ya, ya kita menelaah semua masalah yang terjadi. Tentu perlu pertimbangan, kita tidak bisa tergesa-gesa ngambil keputusan. Tentu minta pendapat dari berbagai pihak seperti tadi teman sejawat mungkin kan, perlu koordinasi dengan orang tua. Intinya kita berkolaborasi mencari kebenaran. Tidak bisa tergesa-gesa memutuskan kebijakan tersebut sehingga hasilnya positif gitu. Oke, mungkin Ibu bisa melibatkan siapa saja kalau dalam hal-hal seperti ini? Kalau di sekolah, jadi karena Ibu di SD, tetap melibatkan warga sekolah ya. Kalau berhubungan dengan murid, tentu guru kelasnya, wakil kepala sekolah, orang tua murid, dengan murid sendiri atau teman-teman dekatnya. Biasa sekali dalam penyelesaian dilema etika. Oke, baik Ibu, ada lagi satu pertanyaan ini. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah, atau langsung menyelesaikan masalah itu di tempat itu langsung, atau memiliki sebuah jadwal atau bentuk prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau satu masalahnya agak rumit, antara yang benar dengan yang benar, kita kan cari akar masalah. Yang benar di sini apa akar masalahnya sini. Sementara dia bertentangan, kita tentu perlu prosedur waktu ya. Yang pertama kita identifikasi dulu kalau yang kasus ini apa, dan sini juga benar apa. Setelah itu kita juga minta pendapat, kita refleksi macam mana membenahinya. Kita dah dapat akar masalahnya dan refleksi, untuk membenahinya tak bisa kita putuskan sendiri. Mungkin ada masukan-masukan atau ide-ide dari yang lain, sehingga masalah itu dapat jernih gitu kan. Bisa dilakukan, diputuskan seperti tadi, tidak merugikan pihak lain. Jadi tergantung daripada permasalahannya. Kalau masalahnya rumit mungkin perlu waktu, perlu ini, karena kita untuk mengidentifikasikan mungkin nggak bertanya dengan orang tua, klarifikasi ke wali kelasnya, juga kita mungkin face to face dengan anak didik sendiri, akar masalahnya apa sampai terjadi masalah yang seperti itu. Kemudian kita juga kan
akan mengutamakan kepentingan anak didik kita kan, jangan dia sampai stres. Kalau antara guru dengan guru jangan dia sampai malu. Sehingga kita harus jaga juga rahasia dia, gitu. Sehingga berdampak baik untuk kedua belah pihak. Luar biasa sekali dalam menyikapi setiap permasalahan. Oke Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini memudahkan atau yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ada yang membantu mungkin siapa gitu? Selama ini kalau di sekolah ya tentu ada. Kita tak bisa sendiri ya, tetap berkolaborasi dengan teman-teman. Kalau di Ibu sendiri, wakil kepala sekolah, guru kelasnya, kalau masalahnya murid dalam kelas, itu wali kelasnya yang paling tahu, kemudian orang tuanya sendiri. Jadi kita bermitra dengan guru, dengan wali murid, sehingga masalah-masalah itu kita bisa beri pemahaman ke orang tua, tidak satupun yang merasa dikecilkan, gitu kan? Tidak satupun yang merasa dirugikan. Jadi masalah itu dikemukakan, dikomunikasikan, kemudian diminta kepada mereka tuh apa yang terbaiknya, sehingga masing-masing itu memahami masalahnya dan dapat menerima apa yang kita putuskan. Luar biasa sekali. Jadi dalam permasalahan ini kita melibatkan beberapa pihak, baik itu stakeholder dan segala macam. Oke. Baik Bu, pertanyaan terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Untuk mengambil keputusan dilema etika ini, kita tak bisa buru-buru ya. Kemudian juga kita tidak bisa memutuskan sendiri. Tentu kita harus berkolaborasi, melibatkan berbagai stakeholder kan, sehingga kasus itu jernih. Jadi kerjasama yang baik dengan stakeholder itu berdampak yang positif untuk kita semua. Luar biasa sekali dalam Ibu menyikapi masalah. Terima kasih sekali Bu, Ibu sudah bisa meluangkan waktu memberi saya kesempatan untuk bertanya dengan Ibu. Ternyata permasalahan yang Ibu hadapi itu luar biasa sekali, Ibu bisa menyelesaikan dengan orang yang berada di lingkungan, stakeholder, pokoknya tidak merugikan kepada peserta didik, dan dua masalah itu tidak ada yang dirugikan. Terima kasih sekali Bu. Saya sebagai CGP mengharapkan kesuksesan yang luar biasa untuk Ibu, dan saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama. Terima kasih Bu. Selalu semoga Bu Romi sukses juga, jadi guru penggerak yang bergerak dan menggerakkan. Amin. Demikianlah hasil wawancara saya bersama Ibu Erma Yulis SPD kali ini dalam kegiatan Dilema Etika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi